Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini tanggal 5 Rabiul Akhir kita berkumpul di rumah Allah dalam melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Maka patut kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita lihat mungkin saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita melihat berita ataupun info terbaru bahwanya sudah sampai 3.859 warga Palestina tewas ataupun wafat. Maka patut kita banyak memberikan doa ataupun kita memberikan sedikit harta kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rela berhujankan anak panah, bermandikan darah, berbantalkan anak tombak demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di persada bumi ini. Maka sepantasnya kita sebagai umatnya mengirimkan seuntaian doa, ringan diucapkan namun berat dalam timbangan, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tak lupa dan tak bosannya Khatib menghimbau, mengingatkan kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti adalah menjalankan segala perintah Allah, sekaligus kita meninggalkan segala larangannya. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 175 yang Khatib baca di atas tadi. Maka Khatib mengambil tema dengan judul 3 perkara yang membinasakan manusia.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan ada 3 perkara yang menyebabkan manusia itu binasa. Kata Nabi, fa'ammal muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Fasyuhu muta'un, kekikiran yang ditaati. Wa hawan muttaba'u, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsi, ujub, seseorang merasa ujub dengan dirinya. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. 3 perkara ini hendaknya kita senantiasa untuk mempersiksa, untuk memeriksa apakah ada 3 perkara ini ada dalam diri kita. Yang pertama, kekikiran yang ditaati. Kekikiran atau yang disebut dengan pelit, yang melilit hati manusia akibat cinta terhadap dunia. Orang yang kikir, orang yang pelit, hakikatnya dia tidak beriman akan balasan Allah Subhanahu wa taala apabila ia bersedekah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwasanya orang yang bersedekah pasti Allah akan gantikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah janji Allah dan Rasul. Maka orang yang pelit seakan ia tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Seakan dia menganggap kalau dia mengeluarkan hartanya, dia berinfak di jalan Allah, dia memberikan sedikit rezekinya, ia akan menjadi jatuh miskin, jatuh fakir terhadap dirinya. Padahal tidak demikian, malah justru sebaliknya. Dalam hal ini, kita yang memiliki sebagian harta atau sebagian rezeki, kita lihat saudara-saudara kita mungkin di Palestina khususnya, kita yang bisa memberikan sedikit rezeki, tidak mampu kita untuk datang ke sana membantu saudara-saudara kita, tapi kita bisa memberikannya dalam bentuk materi, dalam bentuk harta, dalam bentuk pakaian, ataupun alat-alat obatan dan lain sebagainya. Makalah dibukalah donasi untuk kita, diberikan kesempatan dapat memberikan rezeki kepada saudara-saudara kita. Maka orang yang bersedekah itu, orang yang berinfak itu, orang yang mewakafkan itu, maka mereka didoakan oleh 2 malaikat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, 2 malaikat itu turun. Yang satu dia berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak ini. Kemudian satu malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang pelit.
Maka dari itu, berapa banyak orang yang pelit, kemudian mereka mudah terkena penyakit dengki. Berapa banyak orang yang pelit, bahkan sampai menumpahkan darah orang-orang yang dengki kepadanya. Maka perkara pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengingatkan kepada kita agar tidak kikir ataupun pelit yang ditaati. Maka seorang muslim yakin akan kehidupan akhirat. Seorang mukmin yakin bahwa kalau ia bersedekah, maka Allah pasti akan berkahi hartanya. Maka oleh karena itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, mereka berlomba-lomba bersedekah. Bahkan ada orang yang tidak memiliki harta, kemudian ia pergi menuju pasar, dia bekerja menjadi kuli dan sebagainya. Ketika mereka mendapatkan upah, maka kemudian hasilnya ia infakkan untuk bersedekah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang membinasakan manusia adalah hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia yang paling sesat di dunia itu adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Sehingga di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawa'u bighairi hudam minallah." Siapakah yang paling sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, walaupun ia memiliki ilmu yang banyak tentang agama, ia tersesat di jalan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah Ba'ad atau Bal'am yang telah Allah ajarkan kepadanya ayat-ayatnya, namun ia terlepas dari ayat-ayat Allah. Ia tinggalkan ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175, "Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, lalu ia terlepas dari ayat kami, lalu setan pun mengikutinya, dan jadilah ia orang-orang yang sesat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu, maka Allah sesatkan ia di atas keilmuannya. Allah tutup mati hatinya, Allah tutup telinganya, dan Allah tutup matanya, sehingga tidak lagi dia bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dan Allah berfirman juga dalam surat Al-Jasiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilaha hawa'u wa adallahu Allahu ala ilm." Bagaimana pendapatmu
tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dan Allah sesatkan ia di atas keilmuannya. Maka seseorang yang mengikuti hawa nafsunya dan beragama sesuai dengan hawa nafsunya, maka orang seperti itu akan sulit kembali kepada kebenaran. Maka orang yang menjadikan hamba hawa nafsu tidak akan pernah bisa tunduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah bisa taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah mampu menghambakan dirinya kepada Allah secara sempurna. Untuk mengatakan sami'na wa ata'na adalah perkara yang paling berat bagi dirinya. Sehingga akhirnya ketika dia beragama, ia pilih dan ia pilah sesuai dengan selera dan kepentingannya. Maka inilah orang yang paling sesat di dunia. Dia beragama tapi sesuai dengan hawa nafsunya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah ujub. Seseorang yang membanggakan dirinya, bangga dengan hartanya, bangga dengan pangkatnya, bangga dengan mobil atau motor mewahnya, bangga dengan rumahnya, atau bangga dengan banyaknya amalan solehnya. Maka perkara ini, hadirin sidang jamaah Jumat, adalah perkara yang membatalkan amalannya. Bila ia merasa ujub dengan amalan-amalan yang ia kerjakan, maka Rasulullah mengatakan, kalaulah kalian tidak berdosa, maka aku khawatir ditimpa dengan perkara kendaraan, ditimpa perkara yang begitu lebih berat daripada dosa, yaitu mereka bangga dengan banyaknya ibadah. Maka ujub, merasa bangga terhadap diri, itu membatalkan amal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan penuh rasa ujub ataupun kesombongan, maka hakikatnya itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sehingga orang yang sombong, kata Allah membencinya dan tidak ada yang perlu dibanggakannya. Maka dilaranglah. Di dalam Al-Quran dikatakan, la tamshi fil ardi marahan, janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Demikianlah hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang muslim tidak layak untuk merasa ujub, tidak layak untuk sombong dengan hartanya atau kelebihannya, karena sesungguhnya semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidina fil Palestin, Allahumma thabbit imanuhum wa anzilis sakinah ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.